Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Tadi video diputar, nanti ada video satu lagi. Karena hari ini adalah, saya sudah coba announce ya di Facebook dan di grup. Hari ini adalah IDOP, International Day of Prayer. Cost-nya apa? Cost-nya adalah untuk persecuted church. Jadi hari ini gereja-gereja di seluruh dunia, saya tidak bisa bilang semua gereja, tapi banyak gereja di seluruh dunia berdoa untuk saudara-saudara seiman yang karena imannya kepada Yesus Kristus harus dipersekusi, ya, mengalami penderitaan, mengalami sengsara. Kalau lihat di listnya, ada China, ada North Korea, ada sebagian di Nigeria, sebagian di Somalia, di Alberta ini ada loh gereja untuk orang-orang Eritrea. Eritrea is a small etnis di Somalia yang mendapat tekanan di sana gitu ya. Tapi ada di Alberta ini lumayan ya, dan kebetulan MB ya gereja kita sekitar 200 orang di Edmonton sana, which is interesting ya. Mereka mengalami persekusi dan hari ini adalah International Day of Prayer untuk gereja-gereja atau untuk orang percaya yang harus mengalami hal seperti itu. Nah, mari kita membuka Alkitab kita dari Markus 9. Bukan kebetulan ini ya ayatnya. Dan hari ini juga kita akan bersama-sama mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Markus pasal yang ke-9, mulai ayat 30 ya, pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Selama hidupnya Tuhan Yesus 3 kali memberitahu bahwa dia harus menderita. Ini ayat ini, perikop ini right after khotbah minggu lalu ketika Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Ya, jadi it's a private conversation dia gitu ya. Sebab dia sedang mengajar murid-muridnya, bukan mengajar ribuan orang, private. Ia berkata kepada mereka, ini kali yang kedua, anak manusia, the son of man, ya, which is Yesus selalu memperkenalkan dirinya sebagai the son of man di dalam Injil Markus, akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia, dan 3 hari sesudah ia dibunuh ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakan kepada Yesus. Nah, nanti saya akan baca perikop-perikop berikutnya, tapi sementara ini cukup ya sampai di situ. Ya, nah saudara, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia datang, ya anak manusia datang, nanti akan diserahkan dan akan dibunuh. Ya, jadi ini memberi gambaran dulu ya. Jadi ketika Yesus lahir tuh ya dari ibunya Maria, kemudian dia growing jadi anak kecil, dari bayi jadi anak kecil, kemudian jadi remaja, kemudian melayani 3 tahun pelayanannya begitu. Itu bukan dia seperti saya ya, misalnya ketika saya bayi saya tidak tahu bahwa nanti saya jadi pendeta, kan tidak tahu ya. Bahkan ketika saya di SD saya juga tidak tahu saya bakal jadi pendeta, betul-betul tidak tahu, tidak ada keinginan aja, tidak ada ya. Waktu saya SMA juga tidak ada, cuman waktu saya di mahasiswa, mahasiswa nih ya, karena mulai banyak khotbah, ada teman-teman yang mulai bikin joke ya. Jadi kalau saya datang, Pak pendeta datang, nah paling itu aja, itu cuma joke aja. Saya nggak punya pikiran mau jadi pendeta, kepengen aja enggak ya, enggak. Tapi Tuhan Yesus tidak sama dengan saya, tidak sama dengan kita gitu ya. Dia tahu bahwa dia datang itu nanti dia akan diserahkan dan kemudian dia akan mati dan kemudian dia akan bangkit. Jadi dia tahu. Nah, jadi kalau kita mau mengatakan bahwa
kematian Tuhan Yesus itu, karena mungkin ada kebangkitan tanpa kematian kan, harus mati dulu baru bangkit. Kematian Tuhan Yesus itu adalah misinya dia, kenapa dia datang ke dunia, yang sadar, ya, dia sadar gitu. Jadi beda ya. Ini ambil contohnya saya terus saja ya, pendeta ya. Ada orang jadi pendeta karena dia tahu gitu, dia passionate, pengen jadi pendeta, merasa ada panggilan dan segala macam ada ya. Ada orang menjadi pendeta karena terpaksa. Ada juga barangkali saya nggak tahu ya, nggak ada kerjaan lain ya jadi pendeta. Ada juga yang jadi pendeta karena dipaksa, siapa tahu ya, bapaknya pendeta gitu kan. Ya mungkin saya nggak bilang dipaksa, tapi saya punya lah teman gitu ya, terutama kalau sesuai dari gereja Pentakosta ya. Jadi bapaknya adalah yang merintis jemaat sampai gerejanya besar, bapaknya udah tua mau pensiun, mau kasih ke siapa nih? Ya kalau di gereja Pentakosta susah soalnya ya, karena pendeta itu bukan cuma spiritual leader, tapi dia juga related dengan asetnya. Ini gedung gereja ini pakai perjuangan keringat saya gitu ya, jadi susah kalau terus pasang iklan siapa mau jadi pendeta, susah gitu kan. Ya akhirnya anaknya teman saya gitu ya, dia tidak bilang dipaksa, cuman dia bilang this is not my call ya, ini bukan panggilan saya, bukan kepengen saya, tapi kepengen bapak saya ya. Ya udah, apa boleh buat jadi pendeta ya, which is he's not bad, tapi dia bilang sama saya kalau saya boleh pilih saya mau jadi businessman bukan jadi pendeta maksudnya. Anyway, tapi Yesus bukan seperti itu. Dia bukan orang yang tidak tahu masa depannya seperti apa. Dia bukan orang yang terpaksa mati di kayu salib. Dia juga bukan orang yang dipaksa mati di kayu salib. Meskipun kalau dilihat dari mata manusia, dia ditangkap, kemudian dia dipukuli, kita pakai bahasa dia disesah begitu ya, dibuat menderita sebelum dia mati. Tapi death gitu ya, death itu the mission of Jesus. Itu misi dia kenapa datang. Karena tanpa kematian, tanpa darahnya dan tanpa tubuhnya, misi untuk menyelamatkan manusia tidak akan terjadi. Saya bilang kebangkitan itu harus terjadi kalau ada kematian. Jadi saya tidak bisa bilang misinya Yesus bangkit. Misinya Yesus adalah mati karena dia Tuhan, dia bangkit. Ya, nah, saudara, ini saya mau ada 4 hal yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara ya. Tadi saya sudah ngomong sedikit-sedikit ya. Nomor 1 mengenai penderitaan, karena ini kan kita berdoa untuk gereja-gereja yang menderita gitu ya, karena percaya kepada Yesus. Yang nomor 1, bahwa menderita ya, ini kalau lihat hidupnya Tuhan Yesus ya, menderita itu adalah tujuan, misi, goal ya. Kalau Tuhan Yesus sampai tidak disalib, gagal misinya. Goalnya, tujuan hidupnya, kenapa dia turun ke dunia, gagal. Memang harus disalib gitu. Sudah nggak ada pilihan lain. Ya, kalau dia nggak disalib, semua yang dinubuatkan nabi-nabi dalam perjanjian lama batal semua. Ya, jadi purpose-nya bukan ditetapkan sebulan sebelum dia lahir, bukan ditetapkan ketika Maria mulai mengandung. Purpose-nya ditetapkan sudah dari zaman Yesaya, bahkan sudah sejak zaman Adam dan Hawa. Ya, janjinya Tuhan sama Hawa, nanti keturunanmu itu akan menginjak kepala ular, tapi ularnya itu akan mematuk tumitnya. Nah, jadi sejak zaman awal itu nanti Yesus itu sudah akan datang untuk menyelamatkan, untuk ya. Jadi, nah, sesuai yang pertama, penderitaan atau kematian ya, penderitaan atau kematian dalam kehidupan orang percaya dan dalam kehidupan Tuhan Yesus itu tidak ditakdirkan untuk menjadi pemenang. Itu prinsip yang pertama. Kita care, kita bersimpati, kita berempati dengan gereja-gereja yang melalui persekusi ya, melalui penderitaan dan segala macam, melalui umat percaya. Tapi Alkitab kita ayat 31 yang kita baca tadi mengatakan, aku akan diserahkan kepada manusia, aku akan dibunuh, tapi pada hari yang ketiga aku akan dibangkitkan. Ya, jadi ada kebangkitan. Goalnya apa? Goalnya mesti mati, tapi ada kebangkitan. Jadi kematian Tuhan Yesus itu tidak ditakdirkan untuk menjadi ending dari kisah hidupnya.
Ya, jadi kisah hidupnya endingnya bukan kematian tapi kebangkitan. Orang-orang Kristen yang harus mengalami persekusi, ya saya tidak tahu apakah saudara merasa mengalami persekusi atau enggak gitu ya. Tapi mungkin kita belum mengalami persekusi seperti apa yang kita lihat tadi. Dan mungkin yang kita lihat tadi bukan yang paling buruk, bukan persekusi yang paling buruk, tapi kita lihat itu sejenis persekusi. Jangan membayangkan persekusi itu hanya gereja dibakar, jangan membayangkan persekusi hanya orang disiksa. Video-video semacam ini banyak sekali di YouTube gitu ya. Dan salah satu dampak dari persekusi adalah misalnya dislocation. Dislocation itu apa itu? Refugee, ya refugee. Nah, maka itu House for Nation saya cerita berkali-kali, kita bersyukur kita bisa ambil bagian untuk mencoba menolong refugee dari Afghanistan. Minggu lalu hari Rabu kita pertemuan doa, surprise ada orang baru dari Turki, ya, suami istri. Kemudian istrinya bilang, I do not speak. Ya, saya mencoba untuk menirukan dia punya logat. I do not speak English. Ya, Inggris ya. Kemudian Pastor Darren bilang, don't worry, ini House for All Nations ini semua. Tapi luckily, saya nggak tahu bagaimana dialek bahasa itu. Kita punya teman yang sudah aktif beberapa kali dari Afghanistan yang sekarang ada di penampungan di Indonesia, bisa ngomong sama orang Turki ini. Nggak tahu bahasa apa itu ya, bahasa Parsi katanya ya. Dan mereka bisa ngomong-ngomong, kita nggak ngerti apa-apa gitu ya. Jadi interesting ya, tapi semua penderitaan ya, bahkan kematian itu tidak ditakdirkan untuk menjadi ending. Endingnya itu adalah kebangkitan, kemenangan, keselamatan. Ya, meskipun kematian adalah misi Tuhan Yesus, tapi tujuannya untuk menyelamatkan umat manusia, untuk menebus orang yang berdosa. Ya, jadi itu yang pertama. Jadi mengenai penderitaan. Yang kedua, saya sudah katakan, jadi saya sekedar ulang dengan satu statement lagi, jangan melihat penderitaan sebagai kutuk. Jangan melihat penderitaan itu sebagai kamu kurang taat kepada Tuhan Yesus makanya menderita. Ya, jangan melihat penderitaan sebagai kamu banyak dosanya, kamu jadi menderita. Ya, jangan sesempit itu gitu ya, karena penderitaan itu adalah, sekali lagi one statement, adalah misi dari Tuhan Yesus. Jadi kalau kita itu adalah mengaku sebagai orang-orang yang percaya dan mengikut Tuhan Yesus, sebetulnya penderitaan itu tidak bisa kita hindari. Saya mau bersaksi sedikit. Saya cari kerja, saya diinterview di toko buku Chapters, toko buku Chapters ya, Indigo, di Chinook, saya diinterview. Jam interviewnya irregular, jam 7 pagi. Oke, ya, jam 7 pagi saya ke sana ya. Interview jam 7 pagi. Ada 7 orang, ini grup interview yang diinterview. Waktu masuk di toko itu saya ada berasa-berasa saya nggak diterima nih. Kenapa? Karena kerja muda-muda semua. Nggak ada yang tua, mungkin 2 orang 30-an gitu ya. Yang lainnya rasanya mungkin early 20s, 18 gitu ya. Nah, yang diinterview 7 orang. 1 orang kalau saya lihat wajahnya, kemungkinan lebih tua dari saya. Nah, kemudian sisanya teens, masih muda-muda gitu. Ada 2 perempuan, ada 2 laki-laki, ada 1 transgender. Ya, very obvious kelihatan ya. Terus pertanyaan pertama, ya bagus nih, saya senang interview seperti ini ya, saya belajar. Pertanyaan pertama, tolong perkenalkan masing-masing ya, siapa kalian, kerjanya apa, dan apa yang aneh dari kamu gitu ya, apa yang unik ya, bukan aneh itu agak yang unik dari kamu ya. Terus ya satu persatu sharing. Saya senang interview begini karena saling menanggapi gitu ya. Nah, saya tahu sebelah saya transgender karena dia bilang yang unik dari saya, ya saya transgender karena dia laki-laki tapi namanya Clara gitu kan. Jadi ya, dan yang menarik adalah semua yang 3 orang yang 2 laki-laki dan yang transgender ini model rambutnya semua sama, kayak buntut kuda gitu, panjang ke belakang, diikat sini. Interesting ya, mungkin lagi tren, saya nggak tahu deh. Anyway, terus ya interview, kemudian pertanyaan ketiga, yang interview bilang, saya berikan waktu kamu 1 menit atau 2 menit, pergi nyebar ke toko buku ini, ambil 1 buku, kemudian sharing kepada kita
mengatakan kenapa kita harus baca buku ini, yang buku yang kamu pilih itu. Wah, saya sih bukan karena seorang rohani, yang saya ingat pertama ya Alkitab. Tapi saya berpikir, kalau saya ngomong soal Alkitab nih, mereka tahu saya pastor, kan tadi udah memperkenalkan diri kan, siapa saya pastor. Tapi kalau saya udah ngomong pastor, sekarang ngomong Alkitab, gak diterima ini pekerjaan nih. Udah umurnya tua lagi ya, umur gak mendukung gitu ya. Tapi kemudian otak saya langsung ingat buku yang pernah saya baca. Saya tahu, saya sering sharing buku itu kan, dan buku itu bagus, Good to Great, warna merah. Saya langsung begitu cepat mikir, saya cari ke bagian bisnis. Tapi herannya, saya nggak bisa nemu. Padahal buku itu warnanya mencolok, huruf judulnya besar-besar. Saya hafal lah seperti apa bukunya, nggak bisa ketemu. Wah, dengan give up akhirnya saya pergi ke bagian Alkitab. Yang lain saya nggak tahu bukunya kan. Di Alkitab ya udah, kan chapters punya banyak Alkitab, jadi saya ambil Alkitab sambil mikir nanti mau ngomong apa ini soal Alkitab ini ya. Akhirnya ya sudah, semua ngomong, kemudian saya bilang ya ini the truth mungkin subjektif. To me this is the truth. Tapi aku bilang ke mereka, kalaupun kamu tidak percaya bahwa this is the truth, it is worth for you to read the Bible. Nah ya, udah selesai ngomong gitu, tak pikir-pikir ya nggak diterima, ini paling resikonya gini ya. Tapi saya ini bukan persekusi, ini belum dipersekusi, tapi sebetulnya ini masuk kategori persekusi. Kalau saya lihat-lihat ya, tadi saya bilang ada dislocation, ada diskriminasi, kamu akan susah dapat pekerjaan kalau kamu Kristen gitu ya. Karena saudara, ini biasa, ini bukan sesuatu yang aneh. Ketika orang di sebelah saya itu memperkenalkan bahwa what is unique about me, I'm a transgender. Immediately yang interview itu mengatakan, oh don't worry, we are open for everybody, for semua orang itu kita open. Jadi tapi ketika saya ngomong pastor kan dia ngomong gitu kan, kita open buat semua orang kan enggak gitu ya. Jadi it's different, dunia kita ini different, nggak seimbang, nggak balance sebetulnya. Tapi ya it's okay gitu ya, it's not an issue. Cuman saya bilang itu persekusi yang very light gitu ya. Tadi aja ibunya bilang, saya belum yakin apakah saya itu sudah bayar harga. Ingat Pak teksnya itu ya, dia enggak yakin tuh ibunya itu. Saya light sekali ya, apa namanya, saya nggak panggil kan karena hari ini sudah 2 minggu. Ya nggak tahu saya ya. Anyway, that's a sharing ya. Kadang-kadang kita ingin menghindari hal-hal yang seperti itu, is impossible, karena the mission of Jesus yang kita percaya, yang kita ikuti itu adalah untuk menderita. Jadi kalau kita mengaku menjadi anak-anak Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, believers, maka persekusi itu bukan sesuatu yang kita bisa hindari. Yang ketiga, ini bukan cuma bicara soal misi, tapi juga bicara soal lifestyle atau strategi atau cara kerja Tuhan Yesus. Jadi kalau kita lihat Tuhan Yesus, persekusi itu bukan cuma goal, bukan cuma purpose, bukan cuma mission, tapi lifestyle. Ya misalnya Tuhan pernah mengajar, kalau misalnya kamu ditampar pipi kiri atau kanan, saya lupa yang mana duluan, the other one mesti dikasih juga. Ya, that's salah satu yang unik dalam Christian faith, dalam Christianity itu seperti itu. Karena dalam iman yang lain barangkali that is not the way out. Kalau kita misalnya dipukul pipi kiri, maka kita mesti, kalaupun nggak mau mukul, kita mesti pakai tangan kanan. Ini apa, kiri apa kanan? Kiri, ini kiri ya. Untuk apa? Untuk mencegah pukulan yang kedua, gitu kan? Atau pakai tameng atau apa. Tapi Yesus nggak seperti itu. Kalau ada orang yang minta bajumu, kasih juga jubahmu. Ya, sesuatu yang mengindikasikan bahwa cara kerja Tuhan Yesus ya, lifestyle-nya dia itu willing, active, suffering. Ya, itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang terakhir,
tadi saya mengatakan jangan mengatakan bahwa orang yang suffering itu orang yang banyak dosanya, jangan mengatakan bahwa orang yang suffering itu orang yang banyak salahnya. Alkitab kita bahkan kata-kata Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang-orang yang suffering itu diberkati. Masih ingat Matius 5 kan ayat 11 ya, diberkatilah orang, ada ucapan bahagia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nomor 8, diberkatilah orang yang menderita karena namaku. Loh kok bisa ya? Maksudnya bukan kan, kalau kata Alkitab bahasa Indonesia kan berbahagialah ya. Masa orang suffering berbahagia ya? Bukan, maksudnya bukan seperti itu. Tapi Tuhan ingin mengatakan bahwa orang-orang yang harus suffering because of my name bukan bahagia, bukan ketawa-ketawa, tapi I honor them. Ya, blessed gitu. Diberkatilah, maksudnya apa? Aku berkenan. Jadi kalau ada orang yang suffering because of the name of God, itu bukan karena dia banyak dosanya, bukan karena dia banyak kelemahannya, tapi I honor them. Aku tuh menghormati mereka, aku memberkati mereka, aku tuh mengasihi mereka. Nah, itu 4 hal mengenai suffering ya. Jadi menderita atau suffering itu tidak ditetapkan sebagai the end. Jadi kalau kita harus melewati suffering, terus berharap karena apa? Ada kebangkitan setelah kematian. Yang nomor 2 is the mission of Jesus. Yang nomor 3 itu lifestyle-nya Tuhan Yesus. Dan yang keempat, orang-orang yang suffering karena nama Tuhan Yesus itu akan diberkati. Atau lebih tepatnya, Tuhan berkenan dan Tuhan honoring, menghormati. Ya, nah itu bagian yang pertama. Belum ngantuk kan? Ya, itu bagian yang pertama. Nah, bagian yang kedua, saya mulai dengan pertanyaan ini. Kita mungkin tidak banyak berpikir mengenai tadi gereja-gereja yang dipersekusi. Kenapa? Karena kita jauh dari mereka. Ya, kita berpikir kalau kita lihat setiap hari kita akan berpikir. Ya, saya tidak tahu di Calgary ini isunya apa. Dingin ya. Calgary kan terkenal extreme weather ya. Banyak orang yang tidak mau mengirim anaknya sekolah di sini katanya takut dingin. Itu kata teman-teman saya yang punya anak, anaknya udah usia kuliah. Jadi banyakan end up di Vancouver. Ya, Calgary takut dingin katanya. Oke, Calgary dingin. Maka itu yang muncul dalam percakapan-percakapan kita dalam musim dingin adalah minus 40. Nah, kan itu kan kata-kata yang populer ya, dingin minus 40 ya. Apalagi saljunya tebal gitu, mobilnya tidak bisa keluar dan segala macam. Karena apa? Karena kita lihat itu, kita ngalamin itu. Kalau kedinginan kita ngalamin, kalau saljunya banyak, kita mobilnya mungkin stuck, nggak bisa bekerja. Saya pernah soalnya ya mau nganter Esther, udah keluar dari garasi nggak bisa apa-apa sudah. Ya udah, nggak bisa bergerak. Akhirnya dibantu tetangga bisa naik ke driveway lagi. Ya, tapi ya sudah absen, minta izin nggak bisa kerja, gitu ya. Maka kita karena mengalami dan kita melihat, kita mikirkan itu. Ya, kita mikirkan itu. Tapi kalau kita tidak mengalami dan tidak melihat, ya kita tidak mikirkan itu. Ya, kita tidak mikirkan bahwa ada agen rahasia masuk ke rumah kita. Kamu Kristen apa enggak? Kita tidak pernah mengalami kok di sini ya. Jadi kita jadi kita seringkali tidak peduli. Saya tidak necessarily mengatakan bahwa kita ini orang yang jahat atau bagaimana gitu ya. Tapi karena kita tidak mengalami. Nah, karena itulah video tadi di-sharekan kepada kita supaya apa? Supaya kita bisa melihat bahwa di belahan dunia yang lain itu ada saudara-saudari seiman kita yang hidupnya tidak mudah. Saya bilang yang di-sharingkan ini mungkin belum yang paling sulit. Ada ada video yang mengatakan bahwa harus kehilangan anggota keluarga, dibunuh dan segala macam. Itu sesuatu yang lebih berat. Jadi saya ingin mengatakan, ayo kita mencoba untuk memakai mata kita, melihat lebih jauh, begitu ya. Ini kita bukan menggalang supaya berjuang gitu, bukan itu gitu ya, tapi setidaknya berdoa. Maka itu ini nama harinya International Day of Prayer. Kita berdoa, berempati, bersimpati, mensupport mereka, dan kita juga diingatkan gitu ya bahwa penderitaan itu adalah bagian dari iman Kristen. Mungkin cara kita menderita beda dengan cara mereka menderita, tapi itu adalah bagian dari iman Kristen. The mission of God, the lifestyle of God. Nah, mari kita baca ya, salah satu hal kenapa kita tidak memikirkan hal seperti itu selain karena kita tidak melihat dan tidak mengalami.
Perikop berikutnya, ayat 33 ya, saya bacakannya sampai 37 ya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Ya, interestingly ya. Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu, katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya, dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang sambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Ini interesting sekali. Tadi murid Tuhan Yesus bilang, waktu Yesus bilang anak manusia harus diserahkan, mati, dan kemudian bangkit. Muridnya apa? Mereka tidak tahu, cuma sungkan untuk ngomong. Itu yang kita baca kan, katanya gitu kan. Jadi murid-murid tidak tahu maksudnya Tuhan Yesus, tapi sungkan untuk ngomong, gitu ya. Nah, sepanjang jalan setelah Yesus ngomong sampai ke rumah di Kapernaum, mereka diskusi. Jadi saya pikir ya, mestinya diskusinya tadi Yesus ngomong apa ya maksudnya ya. Maksudnya apa tuh ya, anak manusia harus diserahkan dan kemudian harus mati dan kemudian harus bangkit pada hari yang ketiga. Karena mereka penasaran toh, Yesus ngomong apa mereka tidak tahu, tapi mau nanya sungkan. Tapi mungkin kalau di antara sesama bisa gosip gitu ya, nanya, ini maksudnya apa Yesus ngomong seperti itu. Tapi ternyata enggak sama sekali. Mereka they didn't care too much dengan Yesus mengatakan, padahal ini sudah kali kedua, ini kan pemberitaan tentang kematian Yesus yang kali yang kedua. They didn't care too much. Mereka sebaliknya sepanjang jalan itu ya, itu mendiskusikan siapa yang paling besar di antara kita. Ya, apakah Yohanes, apakah Yakobus, apakah Petrus atau Matius atau Bartolomeus atau siapa lagi? Ya, Thomas barangkali ya, semua diskusi gitu ya. Nah, manusia itu selalu ingin growing. Ya, saya bilang selalu majority lah ya, nggak apa-apa, itu nggak salah. Misalnya kita bekerja dari pangkat rendah, kita mau growing, right? Ya, mau naik pangkat ya, gaji juga mau naik. Kalau gaji nggak naik kita unhappy, gaji naik kita happy. Edukasi juga gitu ya, kalau sudah SMA selesai ada kesempatan kita ambil di college gitu. Kalau college ternyata otak masih ada kemampuan, ada uang, beasiswa, kenapa nggak ngambil master ya kan? Mau kita ya. Kalau di master mungkin orang bilang aku sudah selesai, tapi ada yang otaknya lebih lagi, ada uang, kenapa nggak ngambil doktor ya? Orang mau naik terus ya, jenjang bagus ya. Nggak salah, Tuhan menciptakan manusia itu seperti itu, bagus juga. Tapi bisa berbahaya ya, bisa berbahaya karena apa? Karena kalau orang itu ingin growing, ingin tambah tinggi. Murid Tuhan Yesus semuanya awalnya semua sama gitu ya. Tapi kemudian setelah 1 tahun, 2 tahun nih Yesusnya udah mau mati nih ya. Mereka udah mulai mikir. Ya mungkin tadi ya barangkali ada dari 12 itu 3 sudah diambil. Kan sebelumnya naik ke gunung itu masih ingat ya. Yang diajak kan cuma 3. Orang udah lihat 3. Berarti yang 3 itu sudah naik pangkat gitu ya. Kalau di tentara gitu sudah perwira tinggi. Yang lainnya masih perwira menengah. Ini ada 3 orang perwira tinggi. Nah, di antara ini mereka bertanya, ini siapa yang kira-kira paling disayang sama Tuhan Yesus? Siapa nanti kalau Yesus pergi, siapa yang akan diberikan warisan regenerasi ini, tongkatnya kepada siapa gitu ya? Mereka bertanya-tanya gitu. Nah, yang menjadi repot adalah kalau kita itu ingin menjadi semakin tinggi, naik pangkat, dapat gelar lebih banyak, tapi tujuannya adalah untuk memuaskan diri sendiri. Jadi isunya, problemnya adalah bukan ingin menjadi lebih baik. Menjadi lebih baik itu adalah hal yang baik. Mendapatkan pangkat yang lebih tinggi itu adalah hal yang baik. Sekolah yang lebih tinggi adalah hal yang baik. Tidak ada yang buruk dari hal semua itu. Tapi kalau kita mengejar itu untuk diri sendiri, untuk pride, self pride gitu ya, di situ jadi salah. Ya, kalau kita mengejar untuk diri sendiri. Nah, saudara percaya enggak bahwa karena dan jadi natur manusia untuk growing higher itu
very common, very normal, tapi juga nature manusia untuk menjadi selfish itu juga common. Nah, jadi kalau kedua natur ini bergabung, it is so dangerous. Ya, karena apa? Kita memperkaya diri, tabungannya mau ditambah terus gitu ya. Salah nggak? Ya nggak salah dong. Itu bagus dong ya. Bekerja lebih keras supaya tabungannya tambah banyak itu bagus. Tapi menjadi salah kalau itu karena selfish, karena untuk self pride, untuk ini loh lihat aku dalam akunku ada sekian miliar, sekian billion begitu kan. Dan aku bisa beli segala sesuatu. Ya, maka itu Tuhan mengatakan jangan menyimpan hartamu di dunia. Ngengat dan rayap akan memakannya. Itu perkataan-perkataan Yesus yang sulit dilupakan gitu ya. Nah, jadi manusia punya natur untuk tambah baik, tapi dia juga punya natur untuk selfish. Nah, harusnya manusia yang percaya kepada Tuhan Yesus yang punya hati yang baru, natur selfishnya berkurang ya, enggak hilang ya, berkurang gitu ya. Natur growingnya that's good, that's positive. Tapi kita mulai untuk memikirkan juga orang-orang lain. Kenapa kita enggak mikirkan orang-orang yang di Afghanistan? Kenapa kita enggak mikirkan refugee? Refugee enggak enak loh hidupnya loh ya. Meskipun disupport sama PBB gitu, hidupnya enggak enak. Siapa sih yang enak hidup di perantauan, di pembuangan? Siapa yang enak? Enggak enak ya. Saudara, kita enggak mikirkan itu. Karena apa? Barangkali ini bukan nuduh loh ya. Tapi ini hari ini kita refleksi. Tadi soalnya doanya Vero tadi supaya khotbah saya tajam katanya. Tapi kita mencoba untuk refleksi gitu ya. Mungkin karena kita berpikirnya senternya too much tentang kita sendiri. Jadi kita akhirnya tidak punya waktu untuk mikirkan bahwa ternyata ada orang-orang lain yang hidupnya tidak seberuntung kita. Gitu ya, kita terlalu mikirkan diri sendiri. Nah, saya mau ngomong bukan sebagai pendeta, mau ngomong bukan sebagai seorang yang pernah belajar teologi gitu ya. Saya mau ngomong sebagai orang bodoh gitu ya. Saya berpikir begini. Jangan salah nangkep ya. Ya. Kalau misalnya kita pakai angka 1 sampai 100 ya, 100% ya. Kalau selama ini saudara misalnya ya, saudara dan saya, kalau misalnya kita dari kapasitas kita yang 100% itu 80% kita pakai untuk diri sendiri. Ini misalnya ya. Misalnya ini sampai misalnya ini yang paling ekstrim contohnya. Dan 20% kita pakai untuk gereja. Anggap aja dunia ini cuma kita sama gereja. Ya. Kalau 80% kita pakai untuk diri sendiri, ya untuk ngurusin diri sendiri. Diri sendiri itu apa ya? Diri sendiri itu ya makan kita apa, pokoknya semua yang tentang kita, 20% buat gereja. Oke. Misalnya itu keadaan hari ini. Lalu setelah pulang dari ibadah ini, entah karena khotbah saya, entah karena apa, saudara kemudian, aku mesti bertobat ini, ya, aku mesti memberikan lebih kepada Tuhan, ya, misalnya saya berpikir seperti, karena kan Yesus sudah bilang, aku datang ke dunia untuk apa? Untuk mati gitu. Wah, aku masih jauh sekali, 80% dari kapasitasku aku pakai untuk diriku sendiri. Jadi kalau mau pakai uang gitu, kira-kira semua itu pokoknya untuk memuaskan aku, hanya yang 20% aku berikan kepada. Ya, saya ngomong sebagai orang bodoh, bukan sebagai pendeta, bukan sebagai orang yang pernah belajar teologi gitu ya. Nah, kalau saudara kemudian bertobat dan mengatakan, aku mau tambahkan yang untuk gereja jadi 21%. Cuma nambah satu loh, yang buat diriku 79% aja. Ya, misalnya gitu ya, setelah pulang kemudian aku mau nambahkan 21% untuk gereja. You know what? Gereja ini minggu depan bedanya besar sekali. Ya, ngerti maksudnya? Itu impactful sekali itu, meskipun cuma 1%. Ya, jadi kalau sudah pulang kemudian aku mau nambahkan lebih, impactnya jauh lah. Ya, saya ingin mengatakan apa? Bahwa kebanyakan kita, termasuk orang-orang Kristen, termasuk saya, supaya saya tidak ngomong saudara-saudara itu, termasuk saya, itu terlalu selfish, terlalu banyak memikirkan diri sendiri, sampai-sampai kita tidak sempat mikirkan orang-orang lain. Jangan, kita tidak usah ngomong pelayanan gitu, tapi orang-orang lain yang harus menderita karena iman mereka kepada Tuhan Yesus. Kita tidak pernah mikirkan itu. Ya, saya masih ingat sekali Pak Sony, saya pernah sharing di gereja ini. Pak Sony satu kali ketemu dengan seorang misionaris yang melayani di China, gitu ya. Lalu ciri-ciri, gitu ya. Kalau ciri-ciri orang Indonesia
Orang Indonesia percaya pada Pancasila ya. Nama percaya atau apa? Bukan percaya ya, bahasanya apa itu ya. Pokoknya orang Indonesia ya setia kepada Pancasila, kepada 5 sila itu percaya kan, setia kepada itu. Nah, kita orang Kristen apa? Coba pengakuan iman rasuli kali ya. Ada itu kalau di poin-poin ada berapa? Katakanlah 12 gitu ya, misalnya saya tidak tahu lah. Kan tergantung di poin-poin gitu. Lalu misionaris ini bilang kalau di China harus ada yang ke-13. Ya, harus yang ke-13. Yang ke-13 itu apa? Yang ke-13 itu menderita. Ya ini interesting nih. Jadi apa namanya? Ciri khas orang Kristen itu kalau buat orang yang saya tidak tahu apakah memang di Cina Pak Wiman nanya Pak Wiman dia bagaimana keadaannya mungkin juga. Tapi itu adalah bagi mereka that is part of Christian faith. Christian faith untuk percaya kepada Allah Bapa, kepada Yesus, kepada Roh Kudus, percaya kepada gereja, pada kematian, kebangkitan, percaya kepada apa lagi itu? Enggak, saya lupa. Pengakuan iman rasuli gitu ya, akhir zaman gitu ya. It's not enough. Mesti ada suffering. Gitu ya. Nah, kita enggak mikirkan itu, mungkin karena kita ini refleksi ya, semua saya juga mungkin kita too selfish. Kita mau growing, tapi untuk memuaskan diri sendiri, gitu ya. Nah itu yang pertama yang didiskusikan oleh murid Tuhan Yesus. Yang kedua, kita lihat dari berikutnya. Kata Yohanes kepada Yesus, ya ayat 38, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita. Tapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberikanmu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Ya, jadi kalau ada orang, seseorang yang tidak ada brandnya, kalau belanja di superstore ada no brand gitu ya. Ada kan yang no brand ya. Paling murah, normally ya paling murah ya. Jadi ini tidak ada brandnya. Bukan Mennonite Brethren, bukan First Alliance ya, bukan Lutheran, bukan Anglican, gereja di seberang itu. Anglican di mana? Seberang itu ya. Ini no brand. Tapi saya misalnya pendeta gitu, habis khotbah mungkin terlalu bersemangat, kehausan sampai batuk-batuk. Terus orang yang no brand ini maju ke depan dan ngasih saya air putih supaya saya berhenti batuk. Ya kan? Jasa orang itu yang no brand itu tidak akan pernah dilupakan. Akan dicatat, tidak pernah akan dilupakan. Padahal kita tidak tahu orang ini siapa. Saya mau ngomong simpel aja. Hal yang kedua, kenapa kita tidak pernah care dengan orang-orang lain yang menderita, yang mengalami persekusi, adalah karena kita sibuk sekali untuk building walls. Kita bangun tembok, ya. Yohanes ini yang perwira tinggi tadi ya, dengan Petrus dan Yakobus tadi ya, dia bilang jarak-jarak loh. Ini mungkin dari seluruh Alkitab kita, Yohanes itu jarak cacatnya. Kalau Petrus bobrok banyak cacatnya. Dimarahin Tuhan Yesus dan segala macam, Yohanes jarang. Tapi ini mungkin cacatnya Yohanes ya di sini ini. Ya, dia bilang, Yesus atau Guru, ada orang usir setan. Tapi dia bukan grup kita. Ya, jadi aku stop dia. Dia tidak punya license, dia tidak punya sertifikat. Dia tidak legal untuk mengusir setan gitu ya. Dan itu jawaban Tuhan Yesus. Jadi kita kadang-kadang ya, mungkin saya juga gitu ya, punya pride yang tinggi terhadap organisasi kita, terhadap gereja kita barangkali, sehingga karena kita sibuk dengan kelompok kita sendiri, kita sibuk dengan warna kita sendiri, akhirnya kita tidak care sama sekali dengan orang-orang lain yang harus menderita karena percaya kepada Tuhan Yesus. Masih ingat ya tadi ya bagian pertama. Misi Tuhan Yesus apa? To die. Ya, misi Tuhan Yesus adalah untuk menderita dan dia harus mati, itu misinya. Nah, misi kita bukan untuk membangun organisasi. Misi kita bukan untuk membangun
satu gereja dengan nama Lutheran atau Mennonite Brethren atau First Alliance. Tidak pernah itu ada yang seperti itu di dalam Alkitab kita. Misi kita adalah untuk menderita, ya, memberitakan Injil, menderita, menjangkau jiwa, memuridkan. Nah itu yang kedua. Jadi yang pertama nanti apa? Yang pertama, kenapa kita tidak care dengan orang-orang itu? Karena kita too selfish. Dan yang kedua, karena kita fokus hidup kita adalah building the walls. Nah tadi saya ngomong sebagai orang bodoh kan ya. Sekarang saya mau ngomong juga sebagai orang bodoh juga, gitu ya. Bukan sebagai teolog, bukan sebagai pendeta gitu, ya. Saya percaya, kan saya percaya kalau kita dari 20% jadi 21%, wah gereja ini akan. Saya juga percaya gini, kalau seandainya gereja-gereja di dunia ini, atau nggak usah dunia lah ya, terlalu abstrak, di Calgary ini, gereja-gereja di Calgary ini, ya, itu mau bersama-sama gitu ya, lebih bersatu gitu ya, lebih bersatu sedikit aja. Misalnya tadinya gereja sama lah ya, mikirin gerejanya sendiri 80%, mikirin kerjasama 20%, tapi kemudian ngambil keputusan mulai tahun 2022 21% mau sama-sama, 79% untuk diri sendiri. Saya bilang impact yang terjadi di Calgary akan sangat luar biasa. Jadi setiap kali gereja bertambah kesatuannya, maka dampaknya akan makin luar biasa. Ini ngomong orang bodoh loh ya. Jadi jangan sampai nanya sama saya, Pak Eri, buktikan dong. Orang bodoh mana bisa buktikan ya, orang bodoh ya. Tapi setiap kali gereja makin united, impactnya makin besar. Demikian juga kita mau ngomong yang simple aja, semakin House for All Nation ini membernya united, impactnya makin besar. Tadi kan saya cerita, semakin kita less selfish, dampaknya buat gereja makin besar. Semakin kita united, dampaknya makin besar. Bukan cuma gereja, keluarga masing-masing lah di rumah. Ya, semakin keluarga united, wah, impactnya makin bagus, ya, makin bahagia, makin harmonis. Semakin anggota keluarga itu selfless, wah, makin baik, ya, makin saling mengasihi dan seterusnya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga kita baca. Yang ketiga saya tidak baca semuanya karena agak panjang, ayat 42 sampai ayat 48 saja. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung, maksudnya dipotong gitu ya, daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu katanya ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik bagimu gitu ya, masuk dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Nah, ya. Saudara, bagian ini jarang-jarang loh. Ini mungkin bagian yang paling obvious di dalam Alkitab kita cerita mengenai neraka. Jadi kalau saudara ketemu sama orang yang tidak percaya ada neraka, ini bagian yang paling detail sekali. Diulang 3 kali itu ulat-ulatnya nggak akan mati gitu. Jadi bayangannya, saya sih cerita aja. Saya orangnya mungkin agak nggak berani, bukan nggak berani, jijik gitu megang-megang ular serangga. Si Esther mungkin lebih berani dalam hal itu. Ya, jadi kalau misalnya ada sesuatu yang jalan-jalan di kaki gitu, langsung padahal nggak tahu apa itu, pokoknya langsung nggak biasa gitu ya. Ini sudah ditaruh di ada api panas. Saya bukan buat nakut-nakutin, cuma saya menggambarkan ada api yang panas gitu. Di sana bukan cuma kepanasan gitu ya. Saya nggak tahu panasnya seperti apa, tapi panas gitu ya. Di sana bukan cuma ketakutan, tapi ada ulat-ulatnya itu. Ulatnya ngapain? Nah ini nggak bilang nih ngapain. Ya, cuman saya bayangin kalau ulatnya aja nggak ngapa-ngapain tapi jalan-jalan di kaki saya gitu ya, atau di tangan saya, wah rasanya udah tersiksa sekali, kayak
di kilik-kitik gitu ya barangkali. Nah saya tidak tahu apakah dia cuma jalan-jalan di kaki kita gitu ya, atau barangkali kalau mau lebih horor apa dia itu grogotin kita punya daging gitu tuh, takut tuh ya dan segala macam gitu ya. Saudara, tapi itulah neraka yang paling terang digambarkan oleh kitab Injil itu ya di bagian ini. Neraka itu ada seperti itunya, ada binatangnya tidak tahu ngapain tapi ada di situ gitu ya. Nah Tuhan Yesus mengatakan kalau misalnya tanganmu itu memimpin kamu untuk berbuat dosa kemudian nanti masuk neraka, apa nggak lebih baik tangan yang memimpin kamu ke dosa itu dipotong aja, ya? Kan lebih enak masuk ke surga, nggak ada ulat, nggak panas, ya. Dia bilangnya masuk ke dalam hidup. Kemudian di contoh yang ketiga masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi tangannya hilang satu. Pilih mana coba? Ini pilihan, coba saya tanya. Milih masuk neraka dengan utuh atau milih masuk surga tangannya buntung satu? Ya. Kalau Tuhan Yesus suggestion dia mendingan masuk surga tapi tangannya buntung satu. Ya, kita bisa nangkep dari ayatnya tadi. Kalau kaki kita itu memimpin kita untuk berbuat dosa terus, gitu. Tuhan nanya gitu ya, ini kalau nanyanya harus apa, nggak lebih baik dipotong satu, yang tadi yang misalnya yang jahat tadi yang sebelah kanan ini, baik dipotong satu, kamu timpang, tapi masuk surga tapi nggak ada api, nggak ada ulat, ya paling pakai crutch ya, jalan pakai tongkat, tapi di surga. Kata Tuhan Yesus kira-kira lebih baik begitu daripada kamu ada kakinya lengkap tapi masuk ke neraka. Sama dengan mata, ya. Kalau mata ini mimpin dalam dosa terus gitu ya, melihat hal yang salah dan segala macam, apa enggak lebih baik buta sebelah? Mungkin enggak cantik gitu ya, enggak cakep lagi, enggak ganteng lagi, tapi masuk surga loh. Daripada matanya dua ada ganteng tapi di neraka. Gitu kan? Ya seperti itu. In fact, minggu depan selain Ibu Aileen sharing firman Tuhan ya, saya juga akan share, kalau saya lihat ada teman saya Jim Yos, dia juga mau sharing. Saya nggak mau bocorin dia sharingnya apa ya, tapi dia sharing satu nih, saya mau bocorin satu yang sangat menyentuh pada saya. Dia waktu itu matanya sakit, jadi dia di Papua kan, jadi kena malaria, itu normal ya. Kakak saya juga kena malaria, sangat common nih. Jadi mesti minum obat. Malaria tidak bisa sembuh, ya. Minum obat. Nah obatnya itu kalau kebanyakan racun bikin matanya buta, gitu ya. Jadi Jim Yos pulang ke Amerika, diperiksa dokter, matamu buta, jangan balik ke Papua lagi. Nah, tapi dia bilang gini, menarik ya. Kalau saya kehilangan mata satu, tapi gara-gara saya kehilangan mata itu satu suku bisa diselamatkan, why not? Wah ini baru misionaris saya bilang nih, kalau saya gitu ya. Dia bilang kalau saya kehilangan tangan satu, dia pernah kecelakaan pesawat dan segala macam, tapi satu suku diselamatkan, why not? Nah itu misionaris tuh mikirnya gitu tuh ya. Kalau kita kebalikannya, kalau kita milihnya masuk neraka nggak apa-apa asal utuh, asal ya kan. Jadi orang mikirnya aku nggak mau dong, siapa yang mau dicungkil matanya meskipun matanya berbuat dosa terus, mau nggak dicungkil? Nggak mau kan? Meskipun tangannya berbuat dosa terus, siapa yang mau tangannya ini dipotong? Siapa yang mau kakinya dipotong? Nggak ada kan? Jadi yang disiarkan Jim Yos nanti minggu depan nonton sendiri itu kebalikan sekali dari ayat ini. Kita seolah-olah menikmati hidup kita itu menikmati dengan dosa gitu ya. Tangan kita memimpin kepada dosa ya kita diemin aja, kita tidak merasa ada sense of urgency bahwa kita harus potong. Kaki kita berbuat dosa ya kita diemin aja. Tuhan sudah bilang daripada kamu masuk ke neraka loh, potong aja. Kita keeping tetap mau kaki yang bawa ke dalam dosa. Mata kita memimpin kita ke dalam banyak dosa, kita juga bilang aku tidak mau. Maka itu Tuhan sampai harus ngomong, lebih baik masuk surga tapi matanya satu. Lebih baik masuk surga tapi tangannya cuma satu atau kakinya cuma satu. Tapi kita enggak seperti itu. Kita keep enjoying doing our sins gitu. Kita enjoy aja. Kita seolah enggak ada apa-apa gitu. Enggak ada grieving, enggak ada berduka dan segala macam.
Nah, ini yang ketiga yang membuat kita tidak mikir gereja yang suffering, karena kita cuma hidup ya terus terus dalam dosa kita, dan dalam dosa kita itu kita enjoying, kita menikmati seolah-olah tidak ada apa-apa. Dan kalau ditanya lebih baik dipotong tangannya atau keep doing sin, tidak ada di antara kita yang mau dipotong tangannya. Meskipun Yesus barangkali ngomongnya ini soal simbolisme, tidak ngomong soal beneran dipotong barangkali ya, tapi dia ingin mengatakan bahwa you need to stop from your sin. You need to stop from your sin. Kalau enggak, di neraka real, ulatnya enggak mati, hidup terus, gitu ya. Nah, itu yang ketiga yang membuat kita enggak care dengan dengan orang-orang atau dengan gereja yang menderita. Ya, jadi hari ini saya mau akhiri khotbah saya. Sekali lagi saya kembali bahwa hari ini adalah hari internasional untuk mendoakan gereja-gereja yang mengalami persekusi. Saya tidak bilang kita tidak mengalami persekusi, mungkin juga mengalami persekusi, mungkin tidak seberat mereka, tapi ada juga persekusi. Kalau nggak ada, kalau saudara tidak mengalami persekusi, ya jangan nyari-nyari persekusi, tapi juga mungkin kita tidak betul atau belum betul-betul hidup untuk mengikut Tuhan Yesus. Ya, saya belajar banyak, maka itu saya cerita berkali-kali di sini waktu saya melayani di Vancouver di kampusnya Pastor Darren. Pastor Darren nanya, siapa yang pertama kali datang? Kan? Ada 2 orang angkat tangan. Wah, senang, langsung kenalan. Namanya siapa? Anak muda spontan ya ngomong siapa. Nomor 2 dia tanya, siapa yang fansnya Tuhan Yesus? Nah, pakai kata fans ya. Siapa yang fansnya Tuhan Yesus? Angkat tangan semua, fansnya Tuhan Yesus. Siapa yang pengikut Yesus? Tidak semua angkat tangan. And it is expected, gitu ya. Maka itu kalau pertemuan Pastor Darren selalu gencar mengatakan bahwa the Sunday service is not church. Ya, itu bukan church. Ya, ibadah minggu ya ibadah minggu. Atau kalau saya mau haluskan gitu ya, ibadah gereja itu bukan gereja. It's part of the church, but it's not the church, gitu ya. Jadi ngikut Yesus tuh bukan cuma hari Minggu kan, bukan cuma 2 jam di tempat ini kan. Ikut Yesus di tempat kerja, ya, di keluarga, interaksi dengan tetangga, gitu ya. Nah, saudara, kalau kita belum suffering, barangkali kita belum sungguh-sungguh mengikut Yesus. Tapi kalau kita suffering, this is the good news. That suffering is not the end. Ya, the end is the resurrection. Jadi kematian itu bukan the end, tapi ada kebangkitan. Apalagi good news-nya? Good news-nya kalau kita menderita karena Tuhan Yesus dan demi namanya, dia honor kita, dia hormati kita. Maka itu tadi yang kita baca Matius 5, orang yang menderita karena namaku, blessed. Ya, bahasa Yunaninya tidak pernah lupa saya itu ya. Bahasa Yunaninya, blessed. Makarios. Nah, itu makarios ya. Jadi diberkatilah orang yang miskin, diberkatilah orang yang lemah lembut, diberkatilah orang yang membawa damai, diberkatilah orang yang suci hatinya, dan diberkatilah orang yang menderita karena namaku. Karena I will honor them. Aku akan menghormati orang-orang yang seperti ini. Aku akan berkenan kepada orang-orang yang seperti ini.